Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tulusna dengan NIM 310142236 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNES angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan dalam pembelajaran sejarah di MAN 3 Cilacap untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar pendidikan sejarah. Nah, dalam beberapa waktu sebelumnya, saya telah melakukan wawancara dengan guru sejarah di MAN 3 Cilacap dan beberapa peserta didik di MAN 3 Cilacap juga terkait kendala yang mereka alami dalam belajar mengajar sejarah. Ini yang pertama, wawancara saya dengan guru sejarah MAN 3 Cilacap terkait kendala yang beliau alami dalam mengajar sejarah. Dan menurut beliau, kendala yang beliau alami itu ada dua. Yang pertama, materi yang terlalu banyak terkadang membuat peserta didik sulit memahaminya. Dan yang kedua, saat jadwal ada di jam terakhir, peserta didik sudah lelah, sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. Kemudian yang selanjutnya, ini permasalahan dalam belajar sejarah menurut peserta didik MAN 3 Cilacap. Ini yang pertama menurut Salman Al-Fauzi. Menurut Salman, kendala yang dia alami ketika belajar sejarah adalah referensi unofficial yang dia pelajari itu isinya berbeda dengan referensi official atau referensi buku teks yang ada di sekolah. Dan juga kendala lainnya yaitu materi yang disampaikan gurunya itu kurang lengkap sehingga membuat Salman bingung. Kemudian yang selanjutnya ini permasalahan dalam belajar sejarah menurut Mamlu. Nah, Mamlu sendiri ini tidak memiliki kendala dalam belajar sejarah ya, tetapi menurut Mamlu dalam belajar sejarah itu kurang adanya explore, kurang adanya kunjungan ke situs-situs bersejarah, dan menurut dia itu akan lebih menarik apabila dilakukan kunjungan ke situs-situs bersejarah sehingga peserta didik tidak hanya belajar secara teori saja. Kemudian yang selanjutnya ini permasalahan dalam belajar sejarah menurut Diva. Menurut Diva, kendala yang dialami adalah ketika belajar sejarah, peserta didik dituntut untuk menghafalkan waktu terjadinya peristiwa sejarah seperti kapan tanggalnya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Nah, hal tersebut membuat Diva terkendala dalam belajar sejarah. Dan dari permasalahan-permasalahan tadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran sejarah di MAN 3 Cilacap itu yang pertama, materi yang terlalu banyak. Yang kedua, peserta didik kurang kondusif ketika mata pelajaran sejarah berada di jam terakhir. Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk menghafalkan waktu, yaitu tanggal, bulan, dan tahun peristiwa sejarah terjadi. Yang keempat, kurangnya kunjungan atau mendatangi situs-situs bersejarah. Dan yang kelima, sumber referensi ofisial, yaitu buku teks yang diajarkan oleh guru, berbeda isinya dengan sumber referensi yang unofficial. Nah, menurut buku yang berjudul Pendidikan Sejarah Suatu Keharusan, solusi dari permasalahan-permasalahan tadi itu ada dua. Yang pertama analisis dokumen dan yang kedua interpretasi teks sejarah atau jika disingkat itu namanya ADITS. Yang pertama, analisis dokumen. Dokumen yang dimaksud itu menurut Sartono Kartodirjo terbagi menjadi dua, dokumen dalam arti sempit dan dokumen dalam arti luas. Dokumen dalam arti sempit itu merupakan suatu data yang dalam bentuk tulisan, sedangkan dokumen dalam arti luas itu merupakan sumber-sumber primer sejarah. Nah, dalam mempelajari sumber-sumber primer sejarah, peserta didik akan melewati 3 langkah atau 3 fase. Yang pertama adalah melakukan comprehension, di mana peserta didik akan mencoba untuk memahami sumber-sumber sejarah yang disampaikan. Kemudian setelah peserta didik memahami sumber sejarah yang disampaikan, maka peserta didik akan melakukan yang namanya analisis atau mempertanyakan mengenai sumber-sumber sejarah tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab, maka peserta didik akan berada di fase evolution atau mencoba untuk mempertimbangkan sumber-sumber sejarah atau penjelasan mengenai sumber-sumber primer sejarah itu tadi. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran sejarah itu
tidak cukup hanya dengan mempelajari sumber primer sejarah saja, tetapi juga harus mempelajari sumber-sumber sekundernya. Nah, untuk mempelajari sumber sekundernya ini dilakukan yang namanya interpretasi teks sejarah. Dengan interpretasi teks sejarah, maka peserta didik akan memahami asal-usul sejarah, bagaimana sejarah diciptakan, dan bagaimana sejarah dikembangkan. Kemudian dalam interpretasi teks sejarah itu juga terdapat 3 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis dari hasil interpretasi peserta didik itu akan lebih efektif apabila dia merupakan kajian yang lebih luas. Yang artinya peserta didik perlu untuk menganalisis masuk akal atau tidaknya suatu hasil interpretasi dengan topik yang lebih luas. Kemudian yang kedua, interpretasi yang dilakukan peserta didik itu merupakan cara yang berguna untuk peserta didik memahami interpretasi lain yang lebih umum. Nah, guru ini perlu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan hasil interpretasinya. Apakah hasil interpretasi dia tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang ada yang menggambarkan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Kemudian yang ketiga, uh, guru guru perlu mengajarkan kepada peserta didik mengenai cara membentuk interpretasi teks sejarah. Kemudian ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk mencari tahu solusi dari permasalahan pembelajaran sejarah. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.